Ini adalah series terakhir dari negara Tunisia. Kali ini aku mau ajak kalian one day trip ke Kairouan dan El Jem. Ini salah satu daerah yang kaya akan sejarah yang ada di Tunisia. Kalau gitu, jangan lupa subscribe untuk lihat petualangan aku selama di Tunisia ini. Dan kalau kalian mau nonton episode-episode negara-negara lainnya, kalian bisa cek profil aku di YouTube. Kalau gitu, selamat menonton episode ini. Enjoy Tunisia! Halo guys, selamat pagi dari Tunisia. Ini adalah video kedua, episode 2 dari Tunisia. Kemarin kita udah selesaiin city tour, dan hari ini aku bakal pergi ke dua kota di dekat dari Tunisia, sekitar 2 jam 3 jam. Namanya Kairouan sama El Jem, dan itu adalah tempat sejarah yang ada di sini. Jadi nanti sejarah yang aku bakal ceritain di sana. Dan sekarang aku di perjalanan jam 8 pagi, aku udah dijemput sama sopir karena hari ini aku bakal sendirian pergi. Ada sopir, nanti ada guide juga. Dan sekarang lagi ada di pom bensin, mau beli kopi dulu. Kita nyantai beli kopi di sini. Jadi kalian bisa nonton video aku dulu sebelumnya buat nonton beberapa informasi yang mungkin aku lupa sampein di video ini. Bagus ya rest areanya ya. Di sini tuh banyak banget makanan, ternyata kayak rest area bagus gitu loh ternyata. Dan aku mau nyari kopi, cuman aku nggak ketemu kopinya di mana ya. Di ini ada kayak apa ya, makanan-makanan Tunisia gitu, wrap gitu. Cuman aku beli kopi aja deh. Aku pengen americano es tapi dia nggak ada. Sini tuh nggak bisa kalian americano panas ya. Jadinya latte es ada dia jadi menunya. Murah banget, jadi cuma 2,6, jadi 15.000 doang pakai ini. Guys, kukira dia kasih es juga, tapi ternyata enggak. Pengen masuk video katanya. Bye bye. Nggak ada guys yang panas. Jadi ini latte dikasih susu 15.000, murah banget. Jadi dia nggak punya tutup, jadi kayaknya aku bakal habisin ntar. Biar melek ya, pagi ini masih ngantuk-ngantuk dikit. Ini Tunis tuh negara ke-108 yang aku kunjungin, jadi excited sih. Capek juga sih, cuman sudah sebulanan dan ini hari terakhir di trip aku, di trip sebulan. Jadi besok aku bakal pulang ke Indonesia. Murah banget tau. Jadi aku baru sampai di Kairouan dan ini stop toilet sebentar, dan ini adalah salah satu tempat yang ada di Kairouan. Kita mampir ke namanya Buffet Drinks. Ini kita bakal ngelihat view dari atas gedung ini. Ini kayak 5 lantai, lumayan tinggi. Dan ini aku sama guide aku di sini. Nah, ini kota Kairouan. Jadi kota ini tadi di sepanjang perjalanan aku ngelihat banyak unta, terus tugu masuk kota ini tuh karpet. Dan ini adalah kota Islam pertama di sini dari tahun 670. Jadi tempat ini tuh dulu di abad ke-9 merupakan tempat untuk nampung air yang banyak. Jadi kalau di depan sana, sekarang tuh lagi direnovasi. Jadi di abad ke-9 mereka tuh ngumpulin air karena waktu itu tuh lumayan susah air. Jadi diameter tempatnya ini gede banget, sekitar 400 meter ya diameternya. Dan ya tempat ini tuh jadi tempat salah satu yang penting, apalagi dalam agama Islam, karena mereka bilang ini adalah kota pertama muslim yang ada di Afrika. Jadi dari tahun 670 sudah ada, dan ada beberapa peninggalan kayak masjid-masjidnya.
Bahkan mereka menjuluki tempat ini tuh jadi kota suci keempat di dunia. Kalau nggak salah tadi disebutin ada Mekah, Madinah, terus ada Palestina, sama yang keempat mereka sebutnya ini. Tapi setelah aku baca-baca, ini adalah klaim dari Tunisia sendiri. Tapi untuk pembuktiannya aku nggak tahu. Mungkin kalian yang Muslim bisa bantu aku buat kasih tahu tentang fakta itu. Ya, beginilah suasana kotanya ya. Kayak bener-bener rasanya kayak lumayan deket sama padang pasir. Ini 2 jam dari atas Tunis kita turun ke bawah, dan memang kalau aku turun lagi ke bawah sejam 2 jam itu udah padang-padang pasir semua isinya. Dan di sini banyak banget onta. Bahkan mereka banyak jualan unta, daging-dagingnya. Ada beberapa yang makan daging unta di sini. Here to live on the 16th century, but Arab people they have four. Jadi tempat ini tuh adalah makam dari sahabatnya Nabi Muhammad. Katanya tempat ini tuh sudah dari abad ke-7. Dan kalau kalian lihat di sini unik banget ya, karena desain-desain di dindingnya ini dipengaruhi oleh Spanyol, di mana lukisan-lukisan keramik ini adalah lukisan Andalusia. Jadi waktu aku ke Portugal, Spanyol di bagian selatan khususnya, ini banyak lihat keramik-keramik kayak gini. Yang di Portugal kalau kalian nonton videonya, itu banyak keramik-keramik yang warna biru sama warna putih. Tapi di sini tuh ada 4 warna utama. Jadi kalau kalian lihat di sini ada warna biru laut, putih itu kayak suci, kuning desert atau padang pasir, dan yang warna hijau ini kayak paradise gitu. Dan bagus sih. Dan di situ adalah makamnya dari abad ke-7. Dan setelah pengaruh Spanyol ini tiba, jadi kayak keramik-keramik ini dari Andalusia, di abad ke-15 itu Ottoman Turki datang. Jadi setelah Spanyol mundur, datanglah Turki. Jadi di depan tuh ada satu masjid yang dibangun juga, itu hancur dan sudah direnovasi beberapa kali. Dan Turki itu pakai tempat ini jadi kayak library sama sekolah-sekolahan. Sebenarnya tadi tuh boleh masuk ke dalam, tapi harus muslim, karena aku non-muslim jadi cuma bisa dari depan aja ngeliatnya. Di sini banyak lukisan-lukisannya ya, jadi selain Spanyol juga ada peninggalan dari Roma juga. Contohnya pilar-pilar gini, ini adalah peninggalan Romawi, dan di atas juga ada pahatan-pahatan gitu. Ini lantainya juga dari marmer putih. Ya, di sebelah kanan ini masjidnya. Fakta lainnya, meskipun di Kairouan ini adalah kota kecil dan disebut sebagai kota suci keempat Islam yang ada di dunia, di kota kecil ini tuh ada sekitar 300 masjid. Jadi hitungannya lumayan banyak sih, 300 di satu area kota kecil gini. Sekarang aku diajakin buat jalan ke Medina. Medina ini kayak old town, Arabic old town. Jadi kebanyakan negara-negara muslim di area sini. Itu kota tuanya namanya Medina. Kayak nama kota suci yang ada di Arab Saudi. Dan sebelah sini ada Kasbah. Kasbah ini tuh dulu kayak markas militer lah, sekarang udah dijadiin hotel gitu. Jadi kita belusukan ke pasar-pasar, melihat ada apa aja di sini. Nah, kita masukin gate Madinahnya. Ini setiap dari kota tua Madinah itu mereka pasti ada tembok-temboknya. Ini mungkin temboknya sekitar 3-4 meter. Dan di dalam gitu old town ya. Jadi kalau kemarin kalian lihat kita udah jalan di city tournya, sekarang kita masuk ke old town yang ada di Kairouan ini. Well,
Ini suasana dalam banyak yang jualan baju-baju di depan. Ada masjid lagi, dan ini banyak banget yang jualan-jualan bareng. Kayak pasar ya. Aku tuh pengen cobain makanannya sebenarnya, cuman nanti deh siangan ya. Banyak yang jualan kue-kue juga. Date, kurma, Dates. kurma, Kurba. kurma. Kurma. Nah ini banyak banget yang jualan kue-kue kayak gini. Spain, our day with sweet makrut. Makro. We call it makrut. Can we buy a little bit later? Yeah, yes. Okay. This is Kapteji, very known one. Oh, This is bread. traditional sandwich. Oh, Yeah, with egg. dia jualan sandwich gitu pakai telur dan rame banget antri di situ. Katanya di sini tuh kurmanya terkenal banget, dan di sini tuh deket sama pohon-pohon kurma kayak kebun kurmanya. Dan di sini juga terkenal karpet. Jadi belum kelihatan sih yang jual-jual karpet. Jadi kita diajak buat pergi ke Sumur Suci. Jadi benar-benar trip ini kita mempelajari sejarah Islam di tempat ini, karena ini tuh kayak kota suci keempat gitu. Yang uniknya adalah ada unta yang mengelilingi sumur ini, dan gede banget untanya. Come on. Wow. Starting to get water from underground. Jadi untanya itu dia bakal keliling muterin dari sumur ini, dan nanti airnya bakal keluar dari sini. Ya. Inilah sumurnya. Jadi untanya bakal keliling ini buat keluarin air. Dan ini masih ada ya, orang bisa minum juga dari sini. Jadi untanya gede banget, tinggi banget untanya. The camel is so big. Oh, the camel. Yeah. Oke. Dia mau cobain buat puterin untanya, guys. Oh no. Oh iya. Oh, 25 meters. 25 meters deep. Ini sumurnya 25 meter, guys. Buset. Buset, mepet banget. Gede banget sih ini. China. Udah guys, cukup. Udah mutar berapa kali dia, jadi kasihan ya untanya. Tuh. Tuh foto-fotonya, jadi dia tuh kalau sore dia udah nggak di sini lagi, jadi dia kayak ada kandangnya sendiri. Jadi dia naik tangga ini. After work, Oh, pantesan gede banget jalannya.
Ini sejarahnya, jadi airnya tuh air suci buat umat muslim di sini. Jadi mereka pengunjung itu bisa minum airnya. Jadi kota tua dari Kairouan ini tuh adalah warisan UNESCO dan sudah berdiri 1400 tahun. The guitar name? This is looks like Tadi di belakang ada yang main gitar gitu, kayak gitar-gitar Timur Tengah. Aku nggak tahu sih namanya apa. Jadi kalau selama di sini, yang paling banyak warnanya itu adalah warna biru sama warna putih. Ini tuh melambangkan biru tuh kayak tenang, damai, karena di Tunis itu, apalagi di bawah saya itu banyak laut, ngadep ke laut semua. Kemarin di video kemarin kalian lihat kan, di sini bawah saya itu warnanya tuh benar-benar bagus banget, biru sama putih. Itu juga jadi kawasan perumahan di sini. Jadi orang-orang lokal yang tinggal di Kairouan kebanyakan adalah orang yang tinggal di Medina, Old Town. Ini tempat sarapan lokal, roti, telur, tuh kayak pizza gitu. Cuman ya, aku pikirnya tuh orang sini tuh, mereka makan nasi sama kayak Timur Tengah, tapi ternyata enggak. Mereka tidak makan nasi, guys. Oh, ini olive. a big one. This is the beginning of Zaitun. the season. To salt them, not to eat. They are very bitter. But only to salt or to do Oh, oke. Ini untuk minyak doang yang bentukan kayak gini. great. Sini Lot ada of great. kurma, anggur. Sayur-sayurannya mirip lah sama ini, daun bawang. Tapi kalau masalah spices ya Indonesia lebih banyak sih. Kayak bumbu-bumbu dapur gitu. Kita tuh kaya banget. Setelah aku keliling-keliling banyak negara, Indonesia tuh negara yang kaya banget. Or chai. The owner can open only that part. If from here, different. That is the man. Oke. You can open only this one. But if from the left side, it means that the man with a donkey or with a camel, they have to open both of them. Jadi setiap rumah ini pintunya kan gede kan, jadi ada 3 cara buat ketok rumahnya. Jadi kalau ini kayak di bawah ini tuh biasanya cewek atau anak-anak, jadi tone bunyinya tuh beda. Jadi kayak beda semua gitu. Yang paling gede ini nanti semuanya dibuka kalau mereka bawa ternak biasanya. Menarik ya. Jadi ketok-ketok pintunya tuh beda, harus sesuai dengan gender sama anak kecil gitu. Ini beli roti lokal. Ini produksi roti lokal di rumah. Ça de score, ça de cake, ça de petit frit, tartine dina. Ça de frais, ça de score aussi. Murah banget. Ça de couscous à la mienne. This is for you. Oh, syukran. Ça de couscous à la mienne. C'est de couscous à la mienne. With honey. Oh, syukran. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini roti lokal. What do you call this, sir? Kak. Huh? Kak. Charge. Kak. Kash. Kak. K-A-K. Kak. Ini kak. Nah, ini roti kak namanya. Cuma 2.000. Jadi kayak biskuit gitu. Tapi dalamnya kayak ada selai buah. It's delicious. Dia kayak ada selainya. Like biskuit ya.
Ini biskuit banget. Cuma 2.000 guys, murah banget. Aku kira kayak roti yang lembut, tapi ini biskuit terus manis enak. Jadi kita udah sampai di The Great Mosque di sini. Ini adalah masjid suci yang ada di sini. You know, before to pray, we have to wash. Jadi tempat wudhunya tuh di sebelah sana. Aku kan bukan muslim ya, tapi aku ngerti beberapa, karena kan tinggal di Indonesia. Jadi dia kira aku muslim dan dia kaget gitu. Kawasan The Great Mosque ini lumayan rame. Ini salah satu atraksi yang wajib banget sih kalau misalnya di Kairouan ini. Just one moment. Jadi kalau kalian pakai celana pendek atau baju yang kurang tertutup, kalian mesti sewa kain gitu buat nutupin seluruh badan. Wow, bagus banget. Arsitekturnya keren banget. For woman. Ini adalah tempat ibadahnya. Sebelah kanan tuh buat cowok dan sebelah kiri buat cewek. Ini adalah kawasan masjidnya. Jadi yang boleh masuk ke dalam tadi adalah orang muslim aja. Jadi aku ngeliat dari depan. Jadi pilar-pilarnya tuh banyak peninggalan dari bangsa Romawi. Jadi masih dipakai sekarang buat jadi penopang bangunan ini. Di depan ini ada penunjuk matahari. You can. Jadi mereka masih pakai manual ini untuk penunjuk jam matahari. Sekarang jam berapa nih? Oh iya, sekarang jam 11 nih. Kalian lihat, arahnya jam 11. Jadi memang jam 11 sekarang. Nanti dia muter-muter gitu. Keren ya, matematikanya bagus banget. Jadi inilah yang disebut kawasan Masjid Suci di kota keempat tersuci menurut orang Tunisia. Dan kalau kalian lihat di sini, ini adalah masjid pertama di tempat ini. Bahkan di Afrika Utara mereka bilangnya. Dan kalau kalian lihat juga pilar-pilarnya ini yang jadi ciri khas dari masjid ini. Kalau kalian lihat ya, kalau di atas-atas dari pilarnya ini itu adalah kayak lukisan atau desain dari Romawi. Jadi kalau kalian lihat peninggalan-peninggalan Romawi, dia tuh banyak banget pilar-pilar kayak gini. Dan di tempat ini mereka masih digunain. Kalau di beberapa tempat lain itu udah jadi reruntuhan-reruntuhan gitu. Dan sekarang masih kokoh. Biasanya kayak gini tuh terbuat dari marmer putih. Dan tentunya harganya sangat mahal ya. Jadi karena di Afrika ini tuh lumayan susah buat cari air, jadi memang tempat ini tuh didesain, ini kayak halamannya, aulanya ini, jadi dia tuh dibuat kayak menurun gitu. Jadi setiap air hujan yang ditampung itu bakal masuk ke dalam penyimpanan di sana. Jadi orang di sini tuh ya kalau kehabisan air, mereka langka airnya. Jadi orang di sini tuh kalau airnya langka, mereka bakal ambil dari persediaan air hujan di tempat ini. Jadi ada satu guide, mukanya Arab, tapi dia bawa grup dari China, dan dia bisa ngomong China. Jadi aku ngobrol dikit sama dia, karena aku bisa conversation dasar kan. Jadi ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi di sini ada harissa, jadi kayak cabai gitu. Jadi di sini tuh terkenal banget makanan pedas. It's spicy? Yes, spicy. But you can with the olive oil.
less will be. ياكلوا الحار هذا شيء غريب. It's okay. Huh? Spicy. No, for him it's very normal. They try the hard one in Indonesia. Yeah. I have idea. Ini pedas, cuman buat orang Indo ini biasa aja guys. Tapi rasa cabenya enak juga sih. Oh. This is sweet like that. Oh ini kayak cabai ulek gitu dia. Jadi kita sudah sampai di kota sebelahnya, itu namanya El Jam, dan di sini yang paling terkenal adalah Colosseum, bukan ya? Ini kayak Colosseum di Roma, tapi ini adalah amphitheater. Memang adalah sejarahnya itu dari bangsa Romawi, tapi kita makan dulu di sini. Oke. Jadi kita makan dulu di restoran. Ini kayak persis di depan amphitheaternya. Wow, ini keren banget sih. Ya, jadi ini salah satu tempat buat makan makanan lokal. Chicken or mix kebab? Mix, is it with beef or Chicken the lamb. lamb? Just Okay, lamb. just lamb. Lamb, I just didn't. Sorry, mix with chicken. Mix with chicken. Mix, okay. Mix, okay. What do you want mix? Jadi kayak nasi kebab gitu, jadi kayak sate-satean. Katanya bisa mix sama ayam. Ayam di sini tuh agak seret gitu, cuman aku pesan lem aja. Jadi dikasih roti dulu. Banyak banget rotinya, baget ini. Tuh ada orang naik onta tuh. Tuh. Orang naik onta. Aduh ngeri banget. Aku pernah naik onta sekali di Mesir. Cuman kayak bukan aku banget karena ya tinggi banget. Tapi jujur first impression aku ini tuh kayak di Colosseum banget ya. Jadi aku pakai tour dari Saharan Sky. Ini tuh salah satu tour yang beroperasi di Tunis. Dia punya banyak paket, kayak dia punya ke padang pasir dan lain-lain. Tapi aku karena punya 3 hari, jadi aku pilih beberapa yang topnya aja, kayak city tour sama ke Kairouan ini. Ada satu kota lagi sebenarnya namanya Sousse, dan kalian bisa pergi ke sana. Jadi turnya kalian bisa cari di website, dia punya website atau di Instagram, kalian bisa cek berapa paketnya. Dia juga ada di negara lain gitu. Dan kenapa aku pilih tour? Karena ini hari-hari terakhir di Tunisia, jadi aku pengen nyantai tanpa perlu cari informasi. Jadi aku cari tour yang bisa guide aku selama di sini. Ini ada dikasih ini dulu, kayak saus tomat gitu. Aku nggak tahu ini apa. Kayak kari gitu. Cuman aku lagi mager banget makan roti karena dari kemarin tuh makan roti terus. Cuman kita coba dikit aja kuahnya. Oh, kayak kacang gitu. Ini persis yang kayak aku coba di Cabo Verde. Kayak kuah tomat kental gitu. Kalau kari masih bisa, ini kayak rasa kacang banget. Oke, jadi mari kita mulai makan ya. Ini aku pesan yang mix, lamb sama chicken. Dia tuh kayaknya couscous namanya. Cuman aku nggak bisa makan ini kayaknya. Rasanya aneh, kayak pasta tomat. Cuman kalau misalnya pakai spaghetti aku bisa. Nah, jadi ini ya. Ini kayak ada kambing, aku suka kambing soalnya. Ada nasi juga, kayak nasi kuning. Tapi itu bukan nasi loh, kayak apa ya? Nasi, cuma kayak nggak ada rasa gitu. Ada saladnya juga. Ada kentang. Garing tapi ya. Kentangnya enak. Ada salad selada lagi. Ada tomat, paprika.
Enak. Jadi kayak dia panggangnya tuh langsung diarang gitu. Kayak ayam bakar di Indo. Jadi karena aku ikut tour, ini tuh udah include. Tapi kayaknya kalau makan di sini tuh lumayan mahal. Karena view-nya langsung ke depan. Nah, tadi udah cobain ayam, kita cobain sekarang kambing ya. Di sini orang makan unta, cuman aku kayak mager cobain karena kan gede banget pasti porsinya. Oke, jadi kita masuk. You want to in my YouTube? Huh? Yes. Hi. Jadi kita YouTube. ya, some in YouTube. Jadi kita masuk di amphitheater. Jadi kalau kita lihat ini mirip banget sama di Roma bentuknya itu. Jadi sekarang aku lagi ada di dalam amphitheater yang umurnya sudah 1800 tahun. Jadi ini sudah dari tahun 238 Masehi. Jadi ini adalah peninggalan dari Kekaisaran Romawi yang waktu itu datang. Jadi waktu itu yang terkenal adalah Kekaisaran Romawi sama ada satu lagi itu Carthage. Di mana tempat ini ketika Roma datang mereka mendirikan berbagai peradaban, salah satunya adalah tempat ini. Jadi kalau kalian lihat tahu Colosseum yang ada di Italia di Roma, jadi itu namanya amphitheater. Dan ini juga amphitheater. Jadi amphitheater itu gede banget, bentuknya itu oval kalau dilihat dari atas kayak stadion. Cuman ini bentuknya tuh kayak oval, lonjong gitu. Dan fungsinya tempat ini apa? Fungsi tempat ini adalah sebagai tempat show biasanya untuk gladiator. Mungkin kalau kalian pernah nonton film Gladiator, jadi ada pertarungan antara gladiator dengan gladiator yang lain, ada pertarungan gladiator dengan hewan-hewan buas. Jadi disinilah tempat aku berdiri, dan ini masih asli ya. Adalah tempat di mana mereka melakukan pertarungannya. Jadi pertarungan itu mereka dinikmati sama petinggi-petinggi, sama orang-orang di sekitar sini, orang-orang kaya tentunya, di mana juga terjadi pembantaian sama orang-orang Romawi terhadap orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen di abad ketiga di sini mereka dibantai dengan cara, kalau kalian lihat di sini tuh ada berbagai ruangan. Jadi ketika pertandingan atau show dimulai, jadi mereka di sini itu ada ruangan buat kayak ruang tunggu sebelum show dimulai lah. Dan ketika show dimulai, jadi orang-orang Kristen yang mau dipersekusi itu keluar dari sini, dan di depan-depan ini itu ada gladiator-gladiator atau hewan-hewan buas. Jadi aku mau ajak kalian juga nanti ke bawah. Di sini tuh ada satu tempat tunggu. Jadi hewan-hewan buas kayak harimau dan lain-lain yang buas-buas itu yang membunuh orang-orang Kristen di sini. Biasanya mereka di bawah sini. Dan di sana itu ada satu ruangan, nanti kalau misalnya show udah dimulai, nanti hewan buasnya tuh naik gitu. Mungkin kalau kalian pernah nonton Gladiator itu bakal mirip dan kalian tahu visualisasinya. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh ada 3 tingkap. Jadi satu tingkap itu ada sekitar 3 row. Dan ini untuk pertunjukan. Jadi kalau yang sebelah sini tuh biasanya orang-orang kaya. Dan sebelah-sebelah sana tuh yang nggak ada kursinya adalah ya orang-orang biasa gitu. Aku belum pernah masuk yang di Colosseum yang di Roma, Italia, tapi aku masuknya di sini, tiketnya cuma Rp50.000. Kalau yang di Colosseum aku tahu itu mahal banget dan jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi ini bukan keajaiban dunia ya, ini kayak salah satu UNESCO World Heritage saja, jadi kayak warisan budaya yang diwariskan. Dan ini juga salah satu hal yang sangat-sangat wajib kalau kalian ke Tunisia. Jadi kenapa ini tuh menarik banget, karena ini tuh umurnya nggak terlalu beda jauh sama Colosseum, dan ini adalah yang termuda. Kalau kalian tahu amphitheater itu tuh ada yang terbesar itu di Colosseum tentunya, terus ada satu lagi di kota lain di Italia, tapi yang ketiga terbesar itu ada tempat ini.
Jadi makanya tadi waktu makan itu bentuknya kayak Colosseum banget, dilihat kayak backgroundnya bener-bener kayak ya di Colosseum. Soalnya aku pernah ke Colosseum dan mirip banget. Cuman agak perbedaan warna dari yang di Roma. Yang ini tuh agak lebih dark gitu warnanya, agak lebih gelap. Kalau gitu aku mau ajak kalian buat lihat di mana mereka menyimpan hewan-hewan buasnya. Kayak di kandang di bawah sini. Jadi bener-bener, aku sih pernah nonton Gladiator ya, dan itu bener-bener kayak film. Jadi kayak waktu gerbang-gerbangnya dibuka, semua orang bakal bersorak-sorai. Kayak, wah pertandingan dimulai kayak gitu. Jadi sebelum mereka bertanding ya, mereka tuh disimpan di sini. Bukan disimpan, maksudnya kayak ya inilah tempat buat mereka nunggu. Wow, agak serem ya. Agak lumayan serem. Kita coba keliling area sini. Kita coba masuk ke bawah ya. Jadi ini di mana hewan-hewan buasnya tuh disimpan sebelum mereka bakal bertarung di atas. Kalian lihat seberapa gede ruangannya. Ada banyak ruangan ya. Nggak cuma satu di sini. Luas banget. Wah, kalian lihat ini sumurnya gede banget. Wah, ini sumur, guys. Wow. Di sana tuh ada satu ruangan lagi, kayak ruangan tersembunyi, cuman nggak bisa masuk. Kayak ada resiko bakal runtuh ke bawah. Jadi bener-bener bangunan-bangunan bersejarah itu mereka bangunnya sampai ke bawah-bawah banget. Bahkan sana ada sumur gede banget. Kayaknya buat air, stok air ya. Wow. Wah, ini bagus banget sih buat foto sebenarnya. Jadi waktu aku jalan di sini tuh ada beberapa ruangan yang gelap banget. Ruangan-ruangan kayak gini. Itu biasanya mereka dikurung di situ. Ini dari podiumnya. Tingginya lumayan tinggi, kalau nggak salah tadi 38 meter ke atas. Sekarang kita coba naik ke atas. Kita udah coba explore di bawah. Ada tangga buat ke atas. Tangganya yang ini nggak bisa. Nggak ada tangganya, yang depan lagi. Sekarang aku udah di lantai ketiga dan di sini bisa kelihatan kota Kairouan. Jadi itu ada minaret-minaret, itu adalah masjid. Dan tadi kita makan di area sini. Depan sana. Ini satu hall luas banget.
Wah. Oke, sekarang kita lihat viewpoint ke dalam arena. Wow. Tuh kan dari atas tuh kelihatan kalau bentuknya tuh oval. Jadi setelah Roma, Elgem itu salah satu kota penting buat peradaban Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi di sini tuh banyak hasil-hasil bumi seperti olive. Jadi tadi sepanjang perjalanan dari Kairouan ke Elgem, itu banyak banget kebun-kebun olive. Kebun olive itu zaitun. Jadi mereka biasanya makan jadi acar atau mereka bisa ubah itu jadi olive oil, minyak olive yang sehat ya tentunya. Dan dia sering ekspor itu ke Roma. Makanya sekarang di Roma juga kalau kalian cari zaitun itu banyak banget. Itu beberapanya itu dari Tunisia ini. Reruntuhan itu asli ya, dan benar-benar masih di-preserve banget. Jadi kayak beberapa juga udah direnovasi. Tapi mostly ini masih asli. Sini banyak juga turis dari China. Itu banyak banget. Setelah tadi kita jalan di Kairouan, sekarang kita mampir di Elgem, dan sebenarnya trip hari ini cuman kita mampir ke Kairouan sama Elgem doang, dan itu bisa kalian lakuin one day trip sehari dari Tunis, dari pagi sampai sore. Oke, udah kelar keliling-keliling, lihat lantai bawah sama lantai atas. Mungkin sekarang kita bakal turun ke bawah. Wah, ini historical banget sih. Jadi kalau lihat sejarahnya, Tunisia ini tuh negara yang lumayan strategis karena letaknya dia tuh persis ada di tengah-tengah Laut Mediterania, dan di atasnya tuh kalau ditarik lurus itu persis di Roma. Jadi penting banget tempat ini di Laut Mediterania dari zaman dulu, itu dari Timur Tengah dia keluar sampai ke Portugal sampai ke Spain, itu punya sejarah pelayaran yang sangat bagus. Ya, kalau ke Tunisia wajib banget kalian one day trip ke tempat ini. What's your name? My name is Salah. Sada. I'm from Salah. 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 Oh, you pronounce the ha. Huh? You pronounce the ha. Salah. Okay. Here's my friend. What's your name? Mike. Mike. Mike here in Elgem today. I hope he had a great experience here, and I hope he come and visit Tunisia another day. Ya, Yeah. oke. Okay. Thank you so Bye-bye. much. CS banget udah sama orang lokal di sini. Jadi aku diceritain juga sama guide aku kalau ini tuh ada di utara banget Afrika. Jadi banyak pengaruh-pengaruh dari tempat lain kayak di Timur Tengah dan dari Eropa. Jadi makanya berbagai ras itu masuk di sini. Contohnya tadi kayak orang Eropa banget kan. Jadi ada beberapa suku itu kayak percampuran antara ras Afrika Utara sama Eropa gitu. Jadi ini dari depan tampaknya mirip banget Colosseum. Dulu aku kira ini adalah stadion bola. Sempat-sempatnya aku mikir ini adalah stadion bola, tapi ternyata bukan. Ini adalah arena gladiator. Nah, tadi aku juga lihat banyak banget onta di sini. Ini salah satunya. Ontanya kayak, aku sering lihat ontanya ada tuh yang 2 punuk, yang ini tuh cuma 1 punuk kebanyakan di sini.
Dia lagi nyantai guys. Kayaknya ya, apalagi tidur nggak tahu. Nah, tadi kita makan di sini. View-nya langsung ke amphitheater. Halo guys, jadi aku udah selesai one day trip ke area Kairouan sama Aljam dan sekarang aku udah sampai di kota lagi. Nah, ini adalah video terakhir dan aku mau menutup seri sebulan traveling ini, tempat terakhir di negara 108 Tunisia ini dengan makan makanan khas dari Tunisia. Setelah siang tadi kita cobain nasi sama sate-satean kebab. Kali ini kita masuk ke restoran yang ada di Old Town-nya di Tunisia. Kamonia. Oh, this one kamonia. This is with egg. One. Oke. Jadi ini restorannya. Jadi ini persis di tengah dari Old Town ya. Dan aku lihat reviewnya tuh bagus banget karena jarang di Google Maps di sini tuh review restoran bagus sampai 4,8 yang ngasih rating lumayan banyak. Tapi kayak nggak gitu terkenal gitu, kayak dapurnya bersih, jadi aku penasaran banget buat makan di sini. Jadi tadi aku pesan pasta udang sama kamonia. Jadi dua itu tuh kayak makanan di sini lah, yang semuanya tuh makanan Tunisia di sini. Tapi aku mau duduk di depan, cuman kayak banyak lalat gitu, jadi kita duduk di dalam aja. Ini lagi buat pasta. Wangi banget asli. This is YouTube. No problem. No problem. I know my friend said here's delicious. Good food. Jadi dia ada salad juga nih, kayak gini ada cabai. Thank you so much. Ini ada olive, ada cabai juga di sini, jadi banyak makanannya. Ya, jadi hari terakhir kita cobain makanan lokal di sini. Nah, kita makan dulu pasta. Gede banget asli. Gede banget. Astaga, ini yang aku lihat di foto di Google-nya tadi dan yang bikin aku ngiler. Ini enak banget. Asli. Tadi aku minta pedas dan ini pedas. Udangnya banyak banget. Thank you. Wow, ini gede banget porsinya. Ini kayak restoran terenak yang pernah aku makan di Tunisia. Ini juga aku pesan apa ini ya? Nggak tahu, tadi ada telur sama kamonia. Oh, ini hati. Ternyata hati. Jadi aku udah kelar makan dan ini salah satu yang enak banget. Mungkin kalau aku tulis nih di sini ya namanya, dia tuh tulisan Arab kalau di Google Maps. Jadi aku coba tulisin dan perfect banget sih tempatnya. Aku suka banget sama pasta dan itu enak banget. Kalau gitu terima kasih udah nonton di episode sebulan traveling ini. Dan ini adalah episode terakhir juga di Tunis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.